wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Di sini kami akan mempresentasikan materi mengenai aplikasi turunan dalam bidang ekonomi. Selamat menyaksikan. Aplikasi turunan sederhana dalam ekonomi, latar belakangnya yaitu ilmu ekonomi mempelajari berbagai variabel yang selalu berubah seperti biaya, pendapatan, permintaan, penawaran, dan juga laba. Untuk mengetahui seberapa besar perubahan tersebut digunakan konsep turunan dalam matematika. Melalui turunan lahir konsep seperti biaya marginal, pendapatan marginal, dan juga laba marginal yang selalu membantu menentukan keputusan ekonomi yang paling menguntungkan, misalnya jumlah produksi optimal. Sebelum memahami pendapatan marginal, terlebih dahulu perlu dipahami penerimaan total, penerimaan rata-rata, keuntungan maksimum, serta elastisitas permintaan dan penawaran, karena semua konsep ini saling berkaitan dalam menganalisis perubahan pendapatan saat jumlah produksi bertambah. Tujuan penerapan matematika atau turunan dalam ekonomi. Yang pertama, yaitu mengetahui laju perubahan variabel ekonomi seperti biaya, pendapatan, dan laba. Yang kedua, yaitu menentukan keputusan produksi yang optimal agar diperoleh keuntungan yang maksimum. Yang ketiga, menganalisis pengaruh perubahan harga atau jumlah produksi terhadap pendapatan dan permintaan. Dan yang terakhir yaitu membantu perencanaan ekonomi yang lebih efisien dan efektif berdasarkan perhitungan yang terukur. Baik, kali ini saya akan menjelaskan tentang fungsi penerimaan total, yang mana penerimaan total, yaitu total revenue disingkat dengan TR, adalah penerimaan untuk satu satuan unit produksi, yang mana secara matematik penerimaan rata-rata dapat dinyatakan sebagai berikut, yaitu TR sama dengan P kali Q. Keterangannya yaitu TR itu adalah total revenue, P itu harga yang ditawarkan, sedangkan Q adalah jumlah unit barang yang diproduksi. Selanjutnya itu fungsi penerimaan rata-rata, yang mana fungsi penerimaan rata-rata atau average revenue disingkat dengan AR adalah penerimaan total dibagi jumlah unit barang yang diproduksi. Secara matematik penerimaan total dapat dinyatakan sebagai berikut, yang mana AR sama dengan TR per Q sama dengan P kali Q per Q sama dengan P, yang mana keterangannya itu AR itu adalah average revenue, TR adalah total revenue, P adalah harga, dan Q adalah jumlah unit barang. Fungsi marginal revenue. Nah, marginal revenue atau MR adalah tingkat perubahan dari penerimaan total terhadap perubahan satu unit produk yang terjual kepada konsumen. Secara matematis, marginal revenue ini dapat dinyatakan sebagai turunan pertama dari total revenue-nya terhadap Q, atau DF Q per DQ, di mana TR itu adalah total revenue, P itu adalah harga barang yang ditawarkan, dan Q itu adalah jumlah unit barang yang diproduksi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan contoh soal yang pertama, yaitu diketahui fungsi permintaan suatu barang adalah P sama dengan 20 dikurang 3Q. Tentukanlah fungsi penerimaan marginalnya. Nah, untuk mencari fungsi penerimaan marginalnya itu kita harus mencari terlebih dahulu TR, di mana rumus dasar TR ini adalah P dikali dengan Q. Nah, substitusikan P sama dengan 20 dikurang 3Q itu ke dalam rumus TR. Jadi, TR sama dengan dalam kurung 20 dikurang 3Q tutup kurung dikali dengan Q, menghasilkan 20Q dikurang 3Q kuadrat. Nah, selanjutnya kita mencari marginal revenue-nya atau MR. Nah, untuk itu kita gunakan konsep bahwa marginal revenue itu adalah turunan dari total terhadap Q. Jadi, MR itu sama dengan turunan dari TR per DQ. Nah, kita turunkan 20Q dikurang 3Q kuadrat itu menjadi 20 dikurang 6Q. Jadi dapat disimpulkan fungsi penerimanya itu adalah MR sama dengan 20 dikurang 6Q. Sekian hasil penjelasan contoh soal yang pertama dari saya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai maksimum profit. Maksimum profit atau keuntungan maksimum akan dapat dicapai pada saat marginal revenue-nya sama dengan marginal cost-nya, atau MR sama dengan MC. Keuntungan akan dapat diperoleh dari hasil selisih antara total revenue dengan total cost-nya, atau selisih antara total penerimaan dan total biayanya. Adapun bentuk umum dari fungsi keuntungan atau laba dapat dinyatakan dengan V sama dengan TR dikurang TC.
Sehingga dapat diperoleh keuntungan maksimumnya atau Vmax itu ketika MC sama dengan MR. Atau MC itu sama dengan turunan pertama dari TR terhadap Q, dan MR itu adalah turunan pertama dari C terhadap Q. Agar lebih mudah dipahami, kita langsung saja aplikasikan kepada contohnya. Jika diketahui fungsi permintaan adalah 1000 dikurang 2Q, dan fungsi biaya total adalah Q pangkat 3 dikurang 59 Q pangkat 2 ditambah 1315 Q ditambah 2000, hitunglah kondisi keuntungan maksimumnya. Oke, dari sini yang diketahui yaitu P-nya yaitu 1000 dikurang 2R, dan TC atau total cost-nya yaitu Q pangkat 3 dikurang 59 Q ditambah 1315 Q ditambah 2000. Dan yang ditanya adalah Vmax-nya atau keuntungannya. Yang pertama yaitu kita cari TR. TR dapat dihasilkan dari P dikali Q atau 1000 dikurang 2Q dikali Q menghasilkan 1000Q dikurang 2Q kuadrat. Kondisi keuntungan maksimum adalah ketika MR itu sama dengan MC atau marginal revenue-nya sama dengan marginal cost-nya. Jadi MR itu adalah turunan pertama dari TR terhadap Q yaitu 1000 dikurang 4Q, dan MC adalah turunan pertama TC terhadap Q. Sehingga 3Q pangkat 2 dikurang 118Q ditambah 1315. Kita cari selanjutnya Vmax-nya atau keuntungan maksimumnya, yaitu MR sama dengan MC. Jadi 1000 dikurang 4Q sama dengan 3Q pangkat kuadrat pangkat 2 dikurang 118Q ditambah 1315. Jadi negatif 3Q pangkat 2 ditambah ditambah 114Q dikurang 315 sama dengan 0. Jadi sama-sama dibagi 3 yaitu negatif Q pangkat 2 ditambah 38Q sama dengan 105 sama dengan 0. Kita faktorkan mendapatkan negatif Q dikurang 3 dikali Q dikurang 35 sama dengan 0. Jadi ada dua nilai Q-nya yaitu Q sama dengan 3 dan Q sama dengan 35. Untuk mendapatkan hasil keuntungannya, jadi kita harus tahu dulu mana nilai turunan keduanya yang lebih besar daripada 0. Kita langsung saja kepada turunan keduanya yaitu V aksen 2 atau turunan kedua dari V menghasilkan negatif 6Q ditambah 114. Kita uji coba untuk Q sama dengan 3 yaitu negatif 6 dikali 3 ditambah 114 yaitu 96, berarti besar dari 0. Kita uji coba untuk Q sama dengan 35 yaitu V aksen 2-nya sama dengan negatif 6 dikali 35 ditambah 114 sama dengan negatif 96 kecil dari 0. Sehingga kita dapat untuk Q-nya yaitu nilainya adalah 35. Jadi V sama dengan TR dikurang TC sama dengan negatif 35 pangkat 3 ditambah 59 kali 35 pangkat 2 dikurang 315 dikali 35 dikurang 2000 itu menghasilkan 16.375. Baik, saya akan menjelaskan tentang elastisitas. Elastisitas adalah suatu bilangan yang menginformasikan persentase perubahan yang terjadi pada suatu variabel sebagai reaksi terhadap perubahan 1% pada variabel yang lain. Apakah variabel tersebut akan bereaksi cukup signifikan atau tidak? Produk yang memiliki sifat elastisitas berarti perubahan 1% atas suatu variabel akan berpengaruh signifikan terhadap keseluruhan perubahan. Produk yang memiliki sifat inelastis berarti perubahan 1% terhadap suatu variabel tidak akan berpengaruh besar terhadap keseluruhan variabel. Elastisitas terbagi
menjadi dua, yaitu elastisitas permintaan dan penawaran. Tingkat elastisitas dinyatakan dalam bentuk matematis berikut. Elastis sama dengan harga dibagi dengan jumlah barang dikalikan dengan perubahan jumlah barang dibagi dengan perubahan jumlah harga. Tingkat perubahan terhadap suatu variabel dapat ditulis elastis sama dengan perubahan jumlah barang X dibagi jumlah barang X dikali dengan harga barang X dibagi dengan jumlah barang X. Ya, selanjutnya itu besaran nilai elastisitas, yang dimana inelastis yang pertama N kecil dari 1. Perubahan permintaan persen lebih kecil daripada perubahan harga. Misalnya jika harga naik 10%, menyebabkan permintaan barang turun sebesar 5%. Contoh inelastis adalah permintaan barang kebutuhan pokok. Yang selanjutnya yaitu elastis, N besar dari 1. Permintaan terhadap suatu barang dikatakan elastis apabila perubahan harga suatu barang menyebabkan perubahan permintaan yang besar. Contohnya permintaan terhadap mobil. Yang selanjutnya yaitu elastis unitary, N sama dengan 1. Contohnya yaitu harga naik 10%, maka permintaan barang turun 10%. Yang selanjutnya yaitu inelastis sempurna, N sama dengan 0. Berapapun harga barang, orang akan tetap membeli dalam jumlah yang dibutuhkan. Yang selanjutnya yaitu elastis tak hingga, N sama dengan tak hingga. Perubahan harga sedikit saja menyebabkan perubahan permintaan yang tak hingga besarnya. Baik, selanjutnya elastisitas ada dua, yaitu elastisitas permintaan dan penawaran. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang elastisitas permintaan atau demand elasticity. Elastisitas permintaan ini adalah rasio atau angka perbandingan antara persentase perubahan jumlah barang yang diminta dengan persentase perubahan dari harga barang itu sendiri. Yang mana elastisitas permintaan ini dapat dijabarkan dari fungsi Q sama dengan F, P, yang secara sistem matematis, elastisitas permintaan ini dapat dituliskan sebagai berikut. Pada rumus tersebut, variabel yang berpengaruh adalah P dan D, yang mana P itu sendiri adalah harga per unit dan Q adalah jumlah barang yang diminta. Baik, selanjutnya latihan soal 3 mengenai elastisitas permintaan. Soalnya adalah, fungsi permintaan akan suatu barang ditunjukkan oleh persamaan QD sama dengan 15 kurang 3P kuadrat, yang mana tentukanlah elastisitas permintaan jika diketahui harga pasarnya adalah 4 atau P sama dengan 4. Selanjutnya, jawabannya, pada soal tadi kita ketahui bahwa QD-nya adalah 15 kurang 3P kuadrat. Nah, turunan dari QD tersebut adalah min 6P. Lalu kita masukkan ke rumus elastisitas permintaan tadi, maka diketahui, masukkan apa yang sudah diketahui tadi, min 6P, dikali dengan P per 15 kurang 3P kuadrat. Sama dengan min 6 kali 4, yang mana P tadi sudah diketahui bahwa 4, dan dikali 4 per 15 kurang 3 kali 4 kuadrat. Hasilnya adalah 2,91, yang diketahui adalah elastis. Jadi, apabila terdapat kenaikan harga sebesar 1%, maka akan terdapat penurunan jumlah barang yang diminta itu sebesar 2,91%. Perkenalkan, nama saya Anita Celsata Musaribu. Di sini saya akan menjelaskan elastisitas penawaran, di mana elastisitas penawaran adalah rasio atau angka perbandingan antara persentase perubahan jumlah barang yang ditawarkan dengan persentase perubahan dari harga barang itu sendiri. Elastisitas penawaran dapat dijabarkan dari fungsi supply Q sama dengan F dikali P. Secara matematis, elastisitas penawaran dapat ditulis sebagai berikut, di mana elastisitas penawaran sama dengan dQs dibagi dP dikali dPd per QD. Dengan keterangan, Ns itu elastisitas penawaran, P itu adalah harga per unit, Q adalah jumlah barang yang diminta. Selanjutnya, contoh soal 4, di mana pertanyaannya, fungsi penawaran suatu barang adalah QS sama dengan minus 100 dijumlah dengan 20P. Hitunglah elastisitas penawaran pada harga P sama dengan 15 dan jelaskan jenisnya. Maka diketahui itu adalah fungsi penawaran suatu barang adalah QS sama dengan minus 100 ditambah 20P.
Sedangkan yang ditanya adalah hitunglah elastisitas penawaran pada harga P sama dengan 15 dan jelaskan jenisnya. Yang pertama itu kita mencari hitung jumlah penawaran atau QS di mana P-nya ada 15. Maka QS sama dengan minus 100 dijumlah dengan 20 dikali 15, di mana hasilnya minus 100 dijumlah dengan 300 sama dengan 200 unit. Maka jumlah penawaran QS pada P sama dengan 15 adalah 200 unit. Yang kedua, tentukanlah turunan fungsi penawaran terhadap harga DQS per DP. Dari QS sama dengan minus 100 dijumlah 20P, maka DQS per DP sama dengan 20. Maka turunan fungsi penawaran terhadap harga DQS per DP adalah 20. Yang ketiga, menggunakan rumus elastisitas penawaran, di mana rumus elastisitas penawaran tersebut adalah NS sama dengan DQS per DP dikali P sama dengan QS, di mana yang seperti yang kita dapatkan DQS per DP itu sama dengan 20, maka 20 dikali P per QS, di mana PQS adalah 15 per 200, maka menghasilkan 20 dikali 0,075 dengan hasil 1,5. Maka dapat disimpulkan nilai NS sama dengan 1,5 besar sama dengan 1, sehingga elastisitas penawaran bersifat elastis. Nah, setelah kita dengarkan berbagai materi dari rekan-rekan saya, dapat disimpulkan bahwa turunan dalam ekonomi digunakan untuk mempelajari perubahan berbagai variabel, seperti biaya, pendapatan, laba, permintaan, dan penawaran. Dengan turunan, kita dapat mengetahui biaya marginal, pendapatan marginal, dan laba marginal, sehingga perusahaan dapat menentukan jumlah produksi yang paling menguntungkan. Nah, selain itu, turunan juga membantu menganalisis revenue, average revenue, keuntungan maksimum, serta elastisitas permintaan dan penawaran, sehingga keputusan ekonomi yang dapat dibuat lebih rasional, efisien, dan terukur. Sekian penampilan dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.